Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Memperkenalkan diri, saya dengan Aaron Sebastian, Serlik dari Pokjar 24 dan kami semua ini dari Pokjar 24. Yo mamen. Saya angkatan 2005, kami dari Sesmimendiktek ke-63. Pada hari ini kami akan melakukan podcast dengan topik ataupun tema mengenai kepemimpinan. Kepemimpinan di mana di dalamnya itu adalah adanya pengambilan sebuah keputusan yang strategis di saat kondisi yang mendesak sekalipun ataupun perencanaan yang jangkanya baik pendek, menengah maupun panjang. Maka daripada itu langsung saja, kalau seperti tele-tele, saya akan memperkenalkan satu persatu teman-teman saya, mulai dari sebelah kiri saja. Perkenalkan, nama saya Syariful Rahman, asal saya dari Banjarmasin, pengiriman dari Polda Papua Barat. Oke, sebelahnya lagi yang paling ganteng nih. Halo, selamat siang. Dengan Serdik Robi Heri Saputra, saya pengiriman dari Polda Banten sebelumnya, asal aslinya dari Lampung. Terima kasih. Sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Kompol Yul Henry. Saya dari Kanit Tipiter, Baris Krim Polri. Asal saya dari Sumatera Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uda Yul, yang paling ujung, silakan. Saya, namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Triputra. Saya asli Malang. Dinas terakhir di Malang, Wakapolres Malang Kabupaten. Ya, itu tadi narasumber kita ada 4 orang, berbagai backgroundnya masing-masing berbeda-beda dan daerahnya. Saya juga tadi lupa memperkenalkan diri. Kalau saya sendiri dari Jawa Tengah, terakhir Wakapolres Magelang. Namun peran saya di sini sebagai moderator, saya ingin menggali bagaimana kisah-kisah mereka ataupun barangkali pernah memiliki pengalaman yang menarik yang dapat kita share pada teman-teman semua, baik yang dari Papua sampai dengan Malang. Jadi terima kasih. Sebetulnya di sana banyak sekali ya hal-hal yang menarik ya. Apalagi orang mengatakan bahwasanya Papua itu kotanya indah. Ya. Jadi satu yang saya mau ceritakan ini terkait dengan pengambilan keputusan ya. Jadi ada waktu itu kejadian jambret hari Minggu. Bayangin hari Minggu pulang ibadah keluar dari gereja di jambret. Kan itu kasihan, berboncengan ya, suami istri, umur sudah tua sekitar 60 tahunan itu. Habis dijambret, jatuh, masuk rumah sakit. Orang asli Papua. Jadi di sana itu sangat ini sekali, masyarakat adatnya langsung berkomentar di media sosial ini, langsung berkomentar. Ini ada kejadian jambret, padahal ini kejadiannya baru 10 menit yang lalu. Orangnya langsung dibawa ke rumah sakit dan tidak sadarkan diri. Ini bagaimana kita harus menuntut tindakan cepat. Kejadian siang hari, tidak ada CCTV. Tahulah wilayah Papua Barat Sorong itu sangat minim, tidak ada CCTV, saksi mata ya. Namanya jambret pasti dia milih tempat yang sepi. Mana ada dia tempat yang mau ini. Jadi gimana? Ini ceritanya Mas Arif, jabatannya apa nih? Oh iya. Ceritain dulu jabatan waktu itu Kasat Reskrim. Kasat Reskrim. Oh, saya kira Babin Kaptimal. Lanjut ya. Jadi gimana polisi mengatasi permasalahan tersebut di media sosial udah berkembang ini. Ada pendeta baru keluar dari gereja di jambret. Wah, ini kalau tidak kita selesaikan tindakan cepat, apalagi seorang Kasat Reskrim dan anggotanya dengan minimnya barang bukti dan lain-lain, ini bagaimana? Ya kan? Kapolres dengan berbagai cara mengkomunikasikan, memanggil seluruh sumber daya yang ada dan mengultimatum ya. Ini harus polisi ini harus betul-betul bisa memecahkan masalah ini dengan segera. Apa aja tindakan yang diambil? Ternyata nih kita bisa memecahkan itu tidak lama, 3 jam kita dapat pelakunya. Oh iya. 3 jam kita nangkap pelakunya. CCTV nggak ada, saksi mata Saya nggak ada. Kirduk pasti kan? Tidak. Bukan. Ternyata kita menggunakan sumber daya salah satunya masyarakat. Ya. Masyarakat. Kita berkomunikasi dengan masyarakat pada saat itu langsung, bukan hanya media sosial. Semua lini yang di sana, termasuk Babin Kamtibmas, termasuk kalau boleh bilang pentolan-pentolan yang ada di wilayah-wilayah tersebut, kita berkomunikasi semua. Dan ternyata kita ada menemukan salah satu
Alkitab di rumah seseorang. Di situ kita curigai. Jadi dari Alkitab itulah kita dapat itu satu hal yang kecil. 3 jam ini Alkitabnya informasinya ada di sini. Dari barang begitulah kita mungkin ya ini salah satu clue khusus ya, resep dapur ya. Cuman saya nggak bisa bilang. Cuman pada saat itu kita tidak boleh menyerah. Pada saat ada sesuatu yang mungkin hal di luar akal kemampuan kita berusaha. Jangan menyerah. Jangan menyerah demi apa? Demi kepentingan masyarakat. Insya Allah lah Allah pasti membantu kita kalau tujuan kita baik. Mungkin itu sebelum Beri aplaus dulu buat. Berarti kata kuncinya kalau saya tarik kesimpulan, beliau ini menggunakan strategi community policing. Betul? benar sekali itu. Keterlibatan masyarakat. Keterlibatan Luar masyarakat. biasa, hebat sekali. Terima kasih, saya potong sebentar. Terima kasih. Saya lanjutkan ke Om Robi. Nah, Mas Robi, ini di Serdik 63 beliau ini Serdik paling ganteng nih. Stick master dulu nih. Coba sharing dulu Mas Robi. Di Banten ya atau di Lampung, Iya. monggo. Baik, terima kasih. Saya sedikit sharing pengalaman yang mungkin krusial waktu saya menjabat sebagai Kapolsek di Bayah. Jadi Bayah itu di suatu kecamatan di Lebak yang kalau sekarang jalanan sudah bagus dari kecamatan ke kabupaten atau ke Polres, dari Polsek ke Polres itu 3 jam. Kebetulan waktu kami di sana itu jalanan lagi rusak, perbaikan. Jadi kalau dari Polsek ke Polres itu butuh waktu 5 jam. Lama juga. Nah, jadi suatu saat kita Belum ada infrastruktur, jalan tol, jembatan. waktu itu sedang pembangunan dari jelek menuju bagus. Sekarang sudah bagus, kemudian agak jelek lagi sedikit, tapi Jelek lagi. Iya. Tapi ternyata memang demikian. Dulu waktu kita dinas, Abang lu pernah dinas di Sultra kan, Pak? Sultra, Saya benar. dinas di Sulsel. Berpikir di Jawa itu jalanan itu akan bagus semua, tempatnya sudah maju. Ternyata di Banten Masih. sebelahnya Jakarta, di Kabupaten Lebak ke arah Bayah. Pada waktu itu jalanan rusak. Ya, jadi dari Polsek ke Polres 5 jam, dari Polsek ke Polda 7 jam. Jadi pernah ada suatu kejadian waktu itu kita dengan Forkominda penegakan illegal mining. Jadi di Bayah itu juga banyak sumber daya alamnya, ada emas, batu bara, ada biji besi, pasir, semua. Nah, kebetulan kita waktu itu penertiban penambangan liar yang batu bara. Jadi kita ke lokasi. Jadi biar penonton ngerti, illegal mining itu ialah penambangan secara ilegal. Yang dimaksud di kasusnya ini penambangan ilegal batu bara. Batu bara. Oke, kita lanjutkan lagi Mas Robi. Jadi dalam suatu waktu itu kita ke lokasi, kita temukan itu ada sekitar banyak bolong-bolong itu untuk lokasi galian itu. Masyarakat itu cukup berbahaya sekali karena masyarakat itu hanya sederhana masuk ke lapisan bawah tanah. Jadi kalau tidak ada pengamanan, kalau jatuh bisa langsung atau ada yang runtuh, rawan meninggal kan. Jadi kita amankan waktu itu 15 buruh tambang ya, kita ngomong buruh tambang karena dia pekerja harian. Dia ini di bawah koordinator, ada yang mengkoordinasikan ya kan. Nah, kemudian kita ambil, kita periksa lah 7 orang. Nah, tapi karena memang masyarakat di sana karena jauh dari pusat pemerintahan dan pusat kekuatan ya. Jadi di situ seperti masyarakat tuh banyak premannya, banyak jawaranya. Jadi jawara itu cukup berpengaruh lah. Pendekar lah ya. Pendekar. Jadi kita amankan 7 orang koordinator, datanglah itu pendekar itu minta dilepaskan. Saya sebagai Kapolsek juga tentu saja kita mempertimbangkan kalau kita lepaskan mau ditaruh di mana kewibawaan hukum Ya, tahu sekali. negara ini kan. Kalau kita tangkap orang minta lepas kita lepas gitu. Saya bertahan, kita bertahan. Mereka menyampaikan nanti sore Pak kalau nggak dilepas kita mau datang katanya ratusan orang. Itu jam 1 atau jam 2 gitu. Siang. Jam 1 atau jam 2 siang. Ya silahkan kan. Kami kontak sama Kasat Intel, Kapolres, katanya pertahankan dulu nanti backup dipersiapkan. Ternyata mungkin backupnya agak lama. Jadi datang jam 5 ratusan orang. Mungkin kalau saya hitung secara kasat mata sekitar 200-300 orang. Jadi ketika maghrib pas mati lampu datang wang katanya. Wah, datanglah itu para perwakilan jawara itu ke kantor Polsek minta dilepaskan. Jadi sebelum mereka datang saya kasih briefing sedikit hanya 5 menit saja. Saya berdiri di depan. Saya pikir itulah pentingnya seorang pimpinan di bawah atau di mata anggota ya. Kalau kita terlihat gentar sedikit saja, anggota pasti akan lebih gentar. Kalau kita terlihat berani, anggota pasti lebih berani. Jadi karena saya tunjukkan saya tidak gentar,
mereka juga mau tidak akan lari. Palingan seperti itu. Datang jawara itu ke polsek, saya bilang, kalau Anda mau negosiasi dengan saya, suruh orang-orangnya pulang. Kalau nggak pulang, nggak akan ada negosiasi. Agak nego, ternyata mereka mengalah setengah jam, pergi entah ke kantor kecamatan kalau saya nggak salah, itu ada sekitar 100 meter dari polsek, sudah sepi, ayo baru ngomong di dalam. Jadi setelah itu ada proses-proses negosiasi, kami laporkan ke Polres, kemudian datang backup. Ibarat katanya sebelum datang backup dari Polres dan Brimob itu kalau kita dalam masa setengah jam itu terlihat gentar saja, krusial, saya kira itu suatu akan terjadi hal yang tidak kita inginkan. Baik, berarti kalau saya tarik kesimpulannya, pengalaman dari Mas Robi ini ialah figur kepemimpinan seperti sosok Jenderal Sudirman. Ialah apa? Kalau bisa kita bilang tuh ya, tempat terbaik ialah di tengah-tengah anak buah atau anggotanya. Sekarang kita lanjut ke Uda Yul Henry. Terima kasih senior, rekan-rekan yang saya hormati, saya banggakan semua nih. Bang izin, kalau saya dulu mulai dari pertama sampai akhir saya sampai masuk Sespim, saya terus terang aja belum pernah memegang jabatan kewilayahan, kepala komando, kapolsek apa itu kan belum pernah sebagai kapolsek, apalagi kapolres. Iya, Kapolres belum dong. Belum. Jadi ini sedikit untuk membahas mengambil keputusan strategis ya Bang. Menurut saya keputusan strategis itu oleh pejabat yang jabatan strategis juga. Apa itu jabatan strategis? Ini banyak rekan-rekan kita menerjemahkan lain. Jabatan strategis itu setahu saya kan bukan jabatan basah nggak basahnya Bang. Ya. Karena apa keputusan yang kita ambil itu dampaknya luas. Contohnya kita di reserse ini banyak melanggar HAM. Kalau salah-salah ngambil keputusan, dampaknya di demo masyarakat, dikeroyok masyarakat. Memang dulu dari awal saya awalnya kanit reserse Bang. Saya termasuk unik Bang. Orang serse yang dibrimobkan. Biasanya kan dari brimob ke serse itu Bang. Atau ke lantasnya, saya dari serse dibrimobkan sampai habis PTK gitu Bang. Mulai dari kanit, kasat, jabatan saya itu Danton, Danki, sampai kanit lagi, kasubnit di Mabes. Jadi saya nggak pernah merasakan jadi kapolsek Bang. Nah itu selalu fungsi penyidikan, fungsi teknis. Tapi kan ini, seandainya di penyidikan pun Uda Yul mungkin pernah mimpin lapangan, pernah sebuah keputusan dalam pernah. penanganan perkara. Iya pernah. Nah, dulu itu. saya ingatnya kan dulu ada mau dikeroyok Bang, mau dikeroyok dulu di sebuah kampung kalau di Maluku waktu kasat. Jadi waktu pimpin anggota di wilayah itu kan maunya mereka diperiksa di situ. Buat persyaratan tertentu Bang. Persyaratan tertentu diperiksa di sana, maunya diperiksa siang hari. Padahal di situ jam 6 pagi sampai 6 sore itu mati lampu. Maunya diperiksa siang hari, nggak mau malam hari. Ya kita mengakali caranya bagaimana. Atau pertama kali pengalaman saya bawa kapal, pakai genset, bawa semua peralatan-peralatan kantor. Jadi hidupkan genset di siang hari Bang. Di polsek itu siang tapi kayak pasar Bang, dikerubungin dan dikupingin. Sama siapa? Sama masyarakat. Oh. Memang ada satu mau kita bawa sudah dikepung nggak boleh dibawa, dia mau berangkat sendiri, nggak masalah dia berangkat sendiri dengan kesadaran yang penting tujuan tercapai. Jadi di reserse ini menyelesaikan perkara yang sulit dan rumit tanpa konflik itu Bang, kayak penggadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Begitulah kira-kira Bang. Terima kasih Uda Yul. Sekarang saya lanjut bergeser yang terakhir. Teman saya yang luar biasa pikirannya, visualisasinya selalu visioner, kita persembahkan. Monggo Mas Rizky, silakan. Terima kasih Bang Aron. Rekan-rekan Pokjar 24 hanya ingin sedikit berbagi. Tadi sudah panjang lebar dari teman-teman wilayah bercerita tentang beberapa pengalaman memimpin di wilayah. Mungkin pengalaman saya yang paling tidak menarik Bang. Paling tidak menarik karena ada peristiwa yang kurang tidak enak didengar. Namun ada beberapa nilai yang bisa kita cuplik pelajarannya. Mungkin ini hanya pandangan saya pribadi sebagai, kalau itu saya menjadi Wakapolres.
Memang sebaiknya seorang pemimpin seperti yang disampaikan dari awal, pentingnya ada 2 nilai yang harus kita pegang selama ini adalah pertama nilai moral. Nilai moral itu termasuk di situ dalamnya adalah yang paling pertama kita taruh adalah ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua adalah nilai-nilai etis terhadap anggota dan masyarakat, yang kedua adalah komunikasi. Karena bagi saya seorang pemimpin yang memangku jabatan strategis, cuman 2 nilai itu di luar nilai kemampuan pengetahuannya dan wawasannya. Salah satu kejadian yang paling kita ingat adalah kejadian 1 Oktober Kanjuruhan, di mana kita sudah mempersiapkan sedemikian rupa pengamanan bola yang kita anggap akan menjadi aman dan biasa-biasa saja. Namun ternyata dari Kanjuruhan kita belajar bahwa kita harus banyak membuka ruang komunikasi dengan anggota. Terus kita juga harus membuka peluang dengan atau masalah etik supaya anggota berani menyampaikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi keberhasilan organisasi. Meskipun Kanjuruhan sudah berlalu dan sudah ada putusan terhadap beberapa orang yang melanggar atau dianggap melakukan tindak pidana, namun kejadian itu masih membekas di hati kita karena salah satu tragedi olahraga yang tidak kita sangka korbannya hingga begitu banyak. Mudah-mudahan rekan-rekan saya yang mungkin menonton podcast atau yang hadir di podcast ini bisa menarik pelajaran bagaimana kejadian yang kita anggap simple, ternyata jika kita tidak persiapkan dengan sangat baik ternyata bisa berakibat sangat fatal. Karena nanti Udayul, Mas Robi, Mas Arif dan Kakak Asuh Bang Aron akan jadi Kapolres. Amin. Nanti kita akan menemui pengamanan bola, pengamanan musik, pengamanan kegiatan kebudayaan. Kalau Bang Aron di Magelang nanti salah satu wisata super prioritas. Memang betul-betul pengamanan, rencana operasi harus dipersiapkan dengan matang. Tentunya diperlukan Kapolres-Kapolres yang rendah hati, yang tidak sombong, yang selalu menaruh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sebagai pedoman tertinggi. Karena kita ketahui bersama bahwa apapun yang kita laksanakan ikhtiar kita tanpa doa dan restu dari Allah SWT, semuanya mustahil terlaksana dengan lancar. Mungkin itu Bang Aron. Jadi saya rasa seperti itu, penonton semua yang menonton podcast kita dari Cerdik Safety Women 63 ini banyak pengalaman lainnya, banyak yang ingin kita kupas, namun waktu juga yang memisahkan kita di sini. Demikian dari kami, terima kasih sharingnya, semoga bermanfaat buat penonton yang menyaksikan podcast ini. Kami dari Safety Women di Klan 63 mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Om Santi Om. Salam leadership. Salam leadership. Matur nuwun.